yang Gimana, nanti sudah? disambung kembali ya Oh, Pak Dika untuk ya, nanti Pak Dika lebih selanjutnya. mantap. Baik, ini sudah pukul 10.30 ya. Untuk pemateri selanjutnya kita panggilkan Pak Budi Wahyu Mardika MM dari Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk menyampaikan materi kedua yaitu Mendeley berbasis online. Kalau tadi berbasis software ya atau desktop atau laptop misalkan. Kalau yang kedua ini berbasis online ya. Mungkin Pak Dika sudah bersiap untuk menyampaikan materinya karena materi kedua ini waktunya juga terbatas sampai dengan pukul 11 saja. Ya, pasca itu nanti Bapak Ibu semua bisa join ya di grup WA untuk pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang disampaikan setelah acara nanti ini selesai atau berakhir. Ya. Baik, Pak Budi Mardika, apa sudah siap? Salah. Baik, Sudah bisa. untuk profil beliau dan perkenalan beliau kami persilakan akan disampaikan beliau secara langsung gitu ya. Baik, saya persilakan Pak Budi Wahyu Mardika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Hari ini kita akan melanjutkan ya, tetapi 5 menit pertama atau 10 menit pertama mengulang dari apa yang sudah disampaikan Pak Faiz, baru kita melanjutkan Mendeley yang dalam bentuk online ya, di mendeley.com, di Elsevier. Kita mulai saja ya. Saya hanya sekilas-kilas saja karena sudah dipelajari sebelumnya. Nah, teman-teman kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin kolaborasi ya, ada di blog saya tuh bwmardika.com. Saya juga menampilkan buku di situ, buku-buku saya dan juga ada jurnal-jurnal yang telah publish juga. Dan kita bisa kolaborasi dan saya di manajemen keuangan. Dan lagi sekolah juga sama dengan Pak Faiz, tapi Pak Faiz di Universitas Negeri Surabaya, kalau saya di UNER, Erlangga. Sekilas saja bahwa penulis itu butuh masukan ide ketika dalam penelitian, jadi butuh perpustakaan ya, yang bisa mencangkup mungkin bisa ribuan, karena tadi sudah diinformasikan 2 GB, jadi bisa 2.000 artikel yang bisa diinput di Mendeley. Dan itu sebagai perpustakaan pribadi yang bisa kita pilih-pilih melalui folder-folder yang dibuat. Fungsinya untuk apa? Untuk baca ya materi atau referensi dari jurnal-jurnal yang ada. Yang kedua, kalau dimasukkan ke penelitian kita, bisa dilakukan sitasi. Dan sitasinya itu ada berbagai macam gaya penulisan, tadi sudah dijelaskan ya. Dan ketika kita melakukan penelitian, mengambil jurnal atau tulisan dari orang lain, tanpa melakukan sitasi, itu yang dinamakan plagiasi. Dan kalau bisa kita melakukan parafrase atau merubah kalimat yang tidak sama dengan yang utama atau yang dikutip. Ketika kita melakukan penelitian, diharapkan sumber pustakanya itu menggunakan primer ya, dan kalau bisa sudah dipublikasikan di jurnal yang berreputasi. Yang kedua, kalau bisa juga penelitiannya itu yang terbaru, 1-5 tahun terakhir, kalau buku maksimal 10 tahun ya, dan relevan terkait dengan topik tertentu. Dan tidak hanya jurnal, bisa buku referensi dan sebagainya yang bisa disitasi atau dimasukkan dalam daftar pusaka di penelitian. Ini gaya sitasi ya, tadi sudah dijelaskan Pak Faiz, American Scholastic Association, MLA, AMA, dan sebagainya. Tadi ditanyakan juga, bisa nggak dalam satu Word itu Zotero dengan Mendeley? Kalau saya dalam Word itu ada Mendeley dan EndNote dulu. Awal-awal menggunakan EndNote. Sekarang full menggunakan Mendeley karena Elsevier itu juga menggunakan
Mendeley karena juga terhubung dengan Scopus. Manfaat kita belajar Mendeley ya, itu salah satunya memudahkan dalam penulisan ilmiah, menghindari plagiarisme, dan kita punya database jurnal yang cukup banyak. Nanti bisa dikelola itu foldernya untuk S1 gitu, untuk S2, untuk S3, untuk penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3, tergantung dari folder yang kita buat. Nah, Mendeley kita bicara tentang mengorganisasikan dokumen-dokumen yang ada, masuk referensi, kolaborasi, kita juga bisa melakukan kolaborasi sesama peneliti ya. Untuk satu penelitian mungkin ada 4 atau 5 orang atau 3 orang yang melakukan penelitian, bisa menggunakan Mendeley secara bersama. Dan juga ada statistik di situ, ada profil di situ, ada rekomendasi penelitian juga yang mendukung juga ada nanti di online ya. Bahkan ada donasi, karir juga ada. Nanti kita lihat bareng-bareng, belajar bareng. Nah, Mendeley ini ya platformnya bisa di Windows, Mac ya, Linux, dan browsernya bisa di beberapa browser yang utama. Mozilla bisa, Chrome bisa, dan sebagainya. Dan ini ya sekilas tentang kenapa sih nggak bisa install Mendeley ya, terutama di desktop ya, karena mungkin Windows-nya itu 2015 ke bawah itu banyak yang menggunakan Windows 7 ya. Kalau Windows 7 versinya versi 17 gitu ya. Kalau yang 8, 10 ke atas boleh menggunakan versi 19 biar compatible. Kadang juga ada di softwarenya itu membutuhkan C++ atau Microsoft kita memang tidak sengaja kita delete gitu ya C++-nya. Nah, kita bisa install ulang. Ada juga kita juga masalahnya itu di ketika install C++ antara 64 bit sama 32 bit yang itu juga kadang kesalahan ketika komputer kita 64 bit kita install yang 32 bit. Itu juga membuat Mendeley tidak berjalan. Melihatnya dari sini ya, properties ya. Dan ketika misalnya ActiveX-nya juga bermasalah, bisa kita juga install ketika memang dibutuhkan. Nah, mengorganisasikan ini sekilas saja. Struktur perpustakaan bisa di kiri ya, di kiri bisa dilihat. Terus yang tengah itu bicara tentang referensi yang kita masukkan. Yang terakhir ini misalnya detailing dari jurnal. Menambah dokumen ya, tadi sudah dijelaskan Pak Faiz, bisa menggunakan tambah folder dulu, bisa melakukan import referensi secara manual, bisa menambahkan data atau filenya menggunakan add files. Bisa juga import dengan BibTeX ya, EndNote, Zotero, dan sebagainya bisa kita masukkan. Oke, tadi sudah juga ketika metadatanya kurang, kita tinggal masukkan doi-nya, setelah itu di view ya, yang ada kaca pembesarnya, nanti otomatis masuk ke dalam di metadatanya sudah terisi. Nah, ini yang kita butuhkan ya, web importer ya. Jadi kalau misalnya kita browsing-browsing mencari jurnal, kita bisa langsung nge-grab dari website ya, itu dengan cara web importer. Nanti contohnya saya berikan juga, kami berikan. Diinstal ya. Nah ini contohnya menggrabnya itu nanti ada logo Mendeley di bagian kanan di browser, itu sudah tandanya web importer sudah terinstall. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, karena Mendeley itu ada dua, ada desktop, ada yang online ya. Yang online ketika kita nge-grab itu otomatis sudah masuk. Nah, permasalahannya adalah bagaimana melakukan sinkronisasi dengan desktop. Nah, butuh synchronize dari desktopnya. Jadi desktopnya diklik synchronize, nanti akan terjadi sinkronisasi antara
Mendeley yang di online ya, di mendeley.com dengan yang di desktop. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Pak Faiz ya. Kalau sudah dibaca bintang biru hijaunya ya, itu kita tandai nyala. Kalau misal belum dibaca, diklik lagi bisa jadi bintang yang kecil, bulat yang kecil. Nah, kalau yang favorit, kita bisa melakukan klik di sini yang bintang-bintang ini yang favorit. Maaf, ini tadi bulat, ini bintang gitu ya. Mencari dokumen ya, mencari dokumen bisa dua. Untuk dokumen yang sudah kita masukkan di sini ya, otomatis di desktop Mendeley. Tapi kalau yang file baru ya, file-file yang berkenan tentang penelitian kita, itu kalau bisa kita mencarinya di mendeley.com, di Elsevier. Nanti dikasih contoh-contohnya caranya. Nah, ini untuk menginstal ya, tadi sudah caranya untuk MS Word ya, tinggal install MS Word plugin. Nanti akan terinstall Mendeley di Word kita. Dan kita juga bisa menginstal web importer. Nanti add extension, tinggal nanti nambah add extension di Google Chrome maupun di Mozilla. Itu bisa. Ini untuk yang Mac, yang bawah untuk yang Windows. Tadi sudah dijelaskan Pak Faiz ya. Jadi kalau ingin memasukkan, masuk Mendeley Citation, kita cari filenya, oke, klik, nanti otomatis citasinya sudah masuk. Dan kita bisa memilih tentang gaya penulisan, dan ketika ingin memasukkan daftar pusaka, tinggal masuk ke insert bibliografi ini. Seperti itu. Saya hanya cuma mengulang apa yang sudah dijelaskan Pak Faiz. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang, nah ini baru giliran saya. Di mendeley.com, Bapak Ibu sama seperti desktop ya, itu harus memasukkan email dan passwordnya, baru bisa masuk ke mendeley.com. Dan di mendeley.com di sini ada fasilitas yang cukup banyak ya, ada profile ya, terus ada feed itu seperti layaknya beranda, kalau di Facebook ya beranda, gitu ya. Terus library itu perpustakaan kita, gitu yang secara online. Terus ada SAGES itu adalah saran-saran penelitian yang mendukung penelitian kita. Jadi otomatis ketika kita sedang meneliti misalnya work-life balance atau firm value, atau misalnya kita bicara tentang kinerja perusahaan, selama kita melakukan penelitian itu nanti saran-saran penelitian itu akan ada terus di beranda kita. Terus kita juga bisa masuk ke grup, bisa mencari dataset. Kita kalau mencari pekerjaan di Elsevier juga bisa, career itu. Jadi ada tentang karir menjadi peneliti, ada postgraduate, postdoktor. Jadi ada penelitian kelanjutan setelah doktor, itu beasiswa gitu, itu ada karir di situ. Bahkan ketika penelitian kita ini menarik, bisa melakukan funding atau dibiayai oleh instansi-instansi. Di sini disediakan semua. Dan ketika kita bicara tentang Scopus, teman-teman mencari file Scopus itu mudah dengan menggunakan search yang ada di mendeley.com. Gitu. Ini literaturnya yang di library ya. Hampir sama dengan desktop ya, hampir sama dengan. Nanti kita langsung praktek. Nah, di kiri itu tentang pengaturan perpustakaannya, yang tengah itu adalah referensinya, untuk detailnya itu di bagian kanan. Saya klik corporate governance ya, board diversity dan firm value, penjelasannya yang ada di kanan. Di situ jelas ada DOI, SSN, URL-nya dan kita bisa mencari artikel-artikel dari seluruh data yang terkoneksi di Elsevier, termasuk semua data yang ada di Scopus. Dan yang untuk open access itu bisa langsung di-download, bisa kita buka, gitu, bisa download. Tapi kalau misalnya yang masih tidak open, itu kita nggak bisa ngeliat datanya, tetapi otomatis bisa masuk di
Mendeley untuk citasinya. Bisa saja kalau misalnya teman-teman lagi atau Bapak Ibu sekalian lagi sekolah gitu ya, itu ada akses untuk melakukan download di jurnal-jurnal bereputasi dengan link kampus tentu saja. Atau kalau misalnya teman-teman di penelitian atau relawan jurnal itu pakai Skyhub gitu ya, untuk bisa mencari jurnal-jurnal yang bagus menggunakan doi, tanda kutip secara gratis. Nah, itu baru bisa kita masukkan ke Mendeley kita. Oke. Nah, ini nge-grab-nya menggunakan web importer gampang ketika ada jurnal penelitian, kita cukup tinggal add to Mendeley. Otomatis nanti masuk yang di Mendeley-nya, Mendeley online, nanti untuk masuk ke desktop itu tinggal klik synchronize. Baru setelah di desktop Mendeley itu ada, baru kita masukkan ke Word kita. Oke, kita praktek ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita praktek. Oh, ini yang tadi saya jelaskan bwmahardika.com, nanti Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan saya kalau misalnya ada penelitian, terutama di bagian fakultas bagian ekonomi dan bisnis, terutama di manajemen. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, nah, ketika kita masuk mendeley.com, masukkan email dan password, nanti akan masuk ke berandanya ini. Nah, di sini ada feed, ada libraries, groups, datasets, careers, funding, dan juga ada namanya profil. Nah, kalau profil nanti semua yang terindeks di Scopus ya, Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada di profil kita secara otomatis. Gitu. Bentar. Secara otomatis. Dan kita bisa menginput tentang profil kita di sini. Dan ini jumlah publikasinya sudah ada. Terus kita lanjut ke library-nya. Nah, library-nya yang ada di desktop dengan yang ada di online sama, Bapak Ibu. Malah lebih dulunya sebetulnya di online kalau misalnya dapat datanya dari online. Nah, ini library-nya. Nah, ini ada saran-saran penelitian di sini. Ada grup, teman-teman kalau Bapak Ibu sekalian ingin grupnya sesuai dengan penelitian masing-masing, mencari data, karir, funding, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke searching. Nah, pastikan lambang Mendeley ketika sudah diinstal web importer dan kita add extension, ini ada lambangnya Bapak Ibu yang di sini. Di pojok sini nih, kanan nih. Nah, ini nih yang di sini. Ini ada lambang Mendeley gitu. Baru kita bisa melakukan grab menggunakan sebentar ini kok.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ingin mencari apa namanya penelitian ya, klik klik tanda searching ya, kita klik paper, kita cari di sini. Misalnya kita pengen melihat penelitian tentang nilai perusahaan gitu ya. Ini kenapa ya? Sebentar. Oke, saya search. Nanti semua penelitian tentang nilai perusahaan akan keluar ya, akan keluar di sini, dan Bapak Ibu tinggal melakukan mana penelitian yang ingin dipilih. Misalnya kita pengen value present in business ya, cukup tinggal add to library. Ketika add to library, ini sudah masuk ke Mendeley online kita, gitu ya, masuk. Bagaimana dengan Google Scholar ya? Google Scholar sama Bapak Ibu kita klik ini, firm value, cari, atau kinerja perusahaan lah, apapun gitu ya, itu bisa. Nah, misalnya kita bicara tentang ini ya, nah kita klik gitu ya. Nah, nanti masuk ke jurnalnya, kolom jurnalnya, tinggal kita klik yang Mendeley web importer di sini. Nah, ketika kita klik web importer di sini, ini kok nggak keluar ya, sebentar. Nah, ini sudah keluar. Ya, mohon maaf, ini agak, mungkin jaringannya agak bermasalah Excel-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukan seperti tadi, tinggal klik add to Mendeley. Di sini add to Mendeley. Tinggal pilih aja penelitiannya apa yang ingin dimasukkan ya. Dalam satu ini, saya misalnya milih ini text, financing, decision, dan sebagainya. Nah, ini tinggal klik sini. Add to Mendeley. Nah, nah, ketika misalnya ini sudah diklik, ini semua nanti akan masuk ke Mendeley yang library yang online. Semuanya yang kita klik di sini. Dan ini jauh lebih mudah ya daripada kita download, setelah itu di add file, download add file gitu ya. Itu terlalu banyak langkah. Kalau ini tinggal kita cari Google Scholar, cari penelitian apapun, butuh tinggal web importernya nyalakan, add gitu ya. Terus ini juga. Nah, ini udah masuk Bapak Ibu di sini. Text, financing, decision, and component. Nah, kalau ini udah masuk, mudah kiranya saya akan masuk ke Mendeley saya ya. Ke Mendeley saya.
Nah, ini Mendeley saya. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa melakukan synchronize dengan web, dengan Mendeley Web ya, ini tinggal klik synchronize. Nah, ketika klik synchronize ya ini jalan ya bawahnya. Nah, ketika sudah selesai, semua yang kita ambil di sana nanti akan masuk di sini penelitiannya. Nah, ini corporate governance buat diversifikasi. Terus yang teks tadi ada nggak teks? Nah, ini teks financing, decision, and value creation in a business. Jadi, fungsinya Mendeley online itu, kita bisa mencari penelitian apapun ya, di jurnal manapun, tinggal melakukan grab, nanti akan masuk ke Mendeley online kita. Untuk masuk ke Mendeley desktop, itu tinggal synchronize saja. Ini otomatis, dan Bapak Ibu bisa dibukanya bukan hanya di desktop, bisa juga di Android, di handphone. Jadi apapun penelitian ketika kita sedang mencari jurnal, langsung tuh bisa langsung dimasukin ke perpustakaan kita. Sehingga tanda kutip tidak kelupaan ya ketika kita akan menulis penelitian. Seperti itu. Dan di sini penjelasannya cukup jelas ya. Tapi ada beberapa yang tidak bisa dibuka filenya karena ini bukan open access tapi close. Jadi kelemahannya di Mendeley.com ini bisa dijadikan citasi tetapi tidak bisa dilihat PDF-nya kalau seandainya bukan open access. Tapi kalau yang open access itu bisa dilihat. Seperti contohnya ini ya. Ini bisa ini dilihat. Bisa dilihat. Yang open access bisa dilihat. Tapi kalau yang bukan open access itu tidak bisa. Bisa pakai Skyhub dulu atau jurnalnya universitas, di-download, dimasukkan melalui Mendeley desktop itu baru bisa kita dapat file dalam bentuk PDF-nya. Tinggal 2 menit lagi ya penjelasannya. Saya untuk penjelasan terakhir ya. Bentar kita coba buka apa sih isinya grup, apa isinya karir ya. Nah, ini untuk yang saran-saran penelitian ya. Jadi ketika kita sedang nulis tentang kinerja perusahaan atau kita sedang nulis tentang work-life balance atau kita sedang menulis tentang tentang tindakan kelas gitu ya. Nanti semua penelitian-penelitian yang ada di sini akan tersarankan. Maksudnya kalau sedang meneliti inilah ada artikel-artikel terbaru nih tentang apa ini ada. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup ya. Karena waktu saya cuma sampai jam 11, nanti bisa dilakukan tanya jawab. Jadi fungsi untuk penelitian ini ya, materi yang kedua adalah bagaimana kita memaksimalkan web importer dan memaksimalkan Mendeley.com gitu untuk penelitian-penelitian kita selanjutnya. Mungkin itu Pak Din. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dika untuk materi keduanya. Baik, untuk sesi kedua tadi sudah jelas ya, memang Mendeley ini lewat online, lewat web, ya. Cara mengaktifkannya dan mensinkronisasinya seperti apa tadi sudah dijelaskan. Walaupun singkat, materi yang kedua ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk.
sambil mengingatkan kepada peserta untuk mengisi link absensi ya, untuk sertifikat nantinya akan dikirim melalui emailnya masing-masing. Kalau Bapak, Ibu, dan sahabat kopi semuanya sudah mengisi link absensi tersebut, maka secara otomatis akan memperoleh sertifikat melalui emailnya masing-masing. Saya ingatkan sekali lagi, absensi ini ditutup tepat pukul 11.30 nanti, karena setelah pukul 11.30 nanti tidak akan bisa diisi kembali. Mungkin sudah tertutup gitu ya. Mungkin bagi Bapak, Ibu, dan sahabat kopi semuanya, sambil mengikuti materi pelatihan ini, sambil mengisi absensi, biar nanti sertifikatnya tidak hilang gitu ya. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan, kita buka mungkin sampai dengan 11.10 ya, untuk pemateri kedua, dan materi nanti akan di-share juga di grup WA. Ya. Baik, kami persilahkan, mungkin panitia bisa dibantu untuk mengaktifkan chatnya ya. Sambil minum kopi juga boleh ini, pematerinya sudah kopi duluan ini. Atau mungkin pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Faiz juga bisa disambungkan ya, dua pemateri yang hebat-hebat pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini mungkin bisa disampaikan. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mungkin ada masukan buat kami atau mungkin pertanyaan, kami persilahkan terkait dengan acara pelatihan pada pagi sampai dengan siang hari ini. Memang semestinya pelatihan ini diselenggarakan bukan 2 jam ya, bisa jadi lebih dari 2 hari. Bagi seperti saya ini kan harus satu-satu gitu ya. Beda dengan generasi milenial yang sekali dapat materi langsung nangkep gitu ya, langsung bisa diterapkan. Beda dengan saya ini harus bertahap gitu informasinya. Nanti komunikasi bisa lewat grup WA untuk bisa kita pandu. Di dalamnya akan dibantu langsung oleh Pak Faiz maupun Pak Budi Mardika ya, atau Pak Dika panggilan akrabnya. Nanti bisa komunikasi di sana gitu ya. Tadi juga ada informasi dari pemateri ya, untuk dari Yayasan Literasi Indonesia Cerdas, mungkin akan diadakan juga pelatihan Mendeley lanjutannya jika memungkinkan nantinya untuk kita ini kan. Informasinya akan kita share ulang kembali kalau memang nanti diadakan. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu semuanya dan sahabat kopi. Atau mungkin kita cukupkan? Ya, ada pertanyaan itu untuk di chat itu bisa sudah saya buka untuk room chatnya. Halo? Ya, silakan. Ya, itu tadi ada yang bertanya apa perbedaan Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager ya. Jadi untuk produknya Mendeley yang terbaru itu Mendeley Sheet dan Mendeley Reference Manager. Perbedaannya adalah kalau desktop itu manual ya Bapak Ibu, offline ya. Jadi kalau misalnya mau menyimpan itu harus disinkronis ya, tombol sinkron gitu ya, tombol sinkron. Tapi kalau misalnya Mendeley Reference Manager, saya tampilkan, mohon izin tampilkan. Nah, di sini, ini perbedaannya Bapak Ibu. Muncul ya di layar, Mas Gun? Ya. Oke ya, muncul di desktop saya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau ada perbedaan, ada 2 Mendeley ya. Secara kasat mata sama ya, tapi warnanya berbeda Bapak Ibu. Warnanya berbeda. Kalau yang atas itu Mendeley Desktop, kemudian yang bawah adalah Mendeley Reference Manager. Secara fungsi ada perbedaan sedikit ya. Jadi ini untuk warnanya merah pekat ya, merah darah ini ya, merah pekat. Kalau misalnya Reference Manager itu agak cerah gitu ya. Kita buka. Ya. Ini bisa kita fasilitasi di materi pelatihan selanjutnya, mungkin di grade lagi, monggo komandannya Pak Udin, Pak Dwi itu dari Yayasan Siap. Cerdas gitu ya. Ini walaupun masih beta Bapak Ibu, jadi masih beta,
ini nanti ngelinknya bukan lagi ke mendelay desktop ya, bukan kalau misalnya di Office ya. Office itu kan offline ya Bapak Ibu. Office kan offline. Tapi ini nyambungnya kalau mendelay reference manager itu nyambungnya ke Office online. Jadi dokumen online Bapak Ibu. Ya, ini coba kita masuk ya. Ini tampilannya langsung seperti ini web Bapak Ibu. Padahal aplikasinya tadi ini ya mirip desktop ya. Tapi karena ini perbedaan kalau yang boleh dikatakan praktis itu kalau mendelay desktop itu offline, cara menyimpannya sinkron. Kalau mendelay reference manager itu untuk online, berbasis online. Jadi secara otomatis mensinkron sendiri semua artikel yang ada di perpustakaan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk sambungannya itu menggunakan Word online. Jadi menggunakan sekarang kayak Office 365 atau Office 2019 itu kan walaupun kita offline ada bisa kita simpan di Drive, bisa kita simpan di Dropbox dan sebagainya ya. Yang jelas ini berbasis online. Secara otomatis mensinkron sendiri Bapak Ibu ya. Ini kita perdalam lagi mungkin ke pelatihan berikutnya. Dan ada beberapa fasilitas sebenarnya bisa kita gabungkan. Misal seperti ini. Satu-satu ya Bapak Ibu mungkin biar tambah penasaran. Dan ini Publish or Perish Bapak Ibu. Publish or Perish ini untuk bagaimana kita mengumpulkan artikel-artikel ya sesuai dengan kata kunci yang kita buka, yang kata kunci yang kita masukkan. Ada kalau misalnya kita konekkan dengan Google Scholar itu bisa sampai ribuan. Satu kata kunci bisa sampai ribuan. Nanti bisa kita simpan dalam satu file berbentuk bibtek bisa, karena untuk mendelay itu membacanya itu ini ya mode dokumennya bibtek atau yang lain ya. Saya agak lupa tapi nanti bisa dipelajari lah untuk tahap selanjutnya mungkin Pak Udin. Nah ini ya Publish or Perish ya untuk mencari mengumpulkan metadata sampai ribuan ya artikel. Kemudian Post Viewer ini untuk melihat tren penelitian ya, untuk melihat tren penelitian sekarang untuk menentukan novelty, karena artikel yang publish di jurnal reputasi Scopus gitu ya. Walaupun Sinta itu yang diutamakan adalah novelty-nya, adalah kebaruan dari artikel. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat kebaruan dari sini, Post Viewer ini. Ya. Penasaran ya? Ya, nanti ya. Oke ya. Ini untuk mendelay reference manager Bapak Ibu. Nah, tampilannya perpustakaan kita sama ya. Sama dengan mendelay desktop, cuma ini berbasis online. Tanpa kita sinkronis, langsung otomatis sinkronis sendiri. Dengan jeda mungkin misal berapa menit ya. Nah, ini last sinkron 0 menit. Ya, jadi nanti secara otomatis sinkron sendiri. Ini Bapak Ibu, tampilannya sama, semua dokumen-dokumen di library kita sama, cuma ini nanti connect-nya ke baik, itu berarti disimpan lagi nantinya ya. Ya, Office online Bapak Ibu. Ini sudah saya itu. Dan nyambungnya itu ke Mendeley Sheet tadi ya. Ini saya buka contohnya ya. Bapak Ibu lihat di pojok kanan ada Mendeley Sheet, bisa diperbesar ya, Mendeley Sheet. Nah, ini fungsinya untuk nge-link ke Mendeley Reference Manager. Oke ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Office offline pakai Mendeley desktop enggak apa-apa. Soalnya ini biasanya karena Windows Office 2019 itu kan bisa langsung online ya. Jadi kita punya akun Office, kita bisa online ya. Itu saya kira untuk penjelasan perbedaan yang mendasar antara Mendeley desktop dengan Mendeley Reference Manager. Pak Udin. Baik, terima kasih Pak Faiz dan Pak Dika.
pemateri yang hebat. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin keterbatasan waktu yang ada dalam penyelenggaraan pelatihan ini, mungkin untuk sesi yang berikutnya, jika nanti Bapak Ibu berkenan dan panitia ini mempersiapkan dengan lebih baik lagi, akan kita coba melakukan pelatihan lanjutannya. Gitu, nggih. Untuk itu semua, saya mengingatkan sekali lagi mengisi link absensi, ya, baik yang melalui Zoom ini maupun yang lewat YouTube ya, yang bisa bergabung lewat ini, bisa yang jelas yang sudah melakukan pendaftaran di awal gitu ya. Yang kedua ini kita tutup sampai dengan pukul 11.30 untuk ini absensi sertifikatnya. Ya, untuk link presensi ada 2 link Bapak Ibu ya. Mohon izin Mas MC. Ya, link ada 2. Yang pertama link presensi. Link presensi itu silakan diisi menggunakan email aktif Bapak Ibu. Jadi setelah mengisi nanti sekitar 2 sampai 3 menit lah ya. Tergantung koneksi internet sebenarnya. Jadi nanti tinggal refresh lagi emailnya, nanti secara otomatis masuk ke email Bapak Ibu. Pastikan email Bapak Ibu aktif ya. Kemudian untuk link materi saya coba di sini juga bisa Bapak Ibu bisa diakses karena saya linkkan ke Google Drive ya. Coba kalau misalnya ada gangguan, dicoba lagi Bapak Ibu. Saya coba link materinya bisa dibuka dan bisa di download ya. Itu Bapak Ibu silakan diisi pukul 11.30 nanti kita close ya, tapi kalau misalnya ada gangguan bisa japri admin yang ada di grup. Oke Bapak Ibu, kalau misalnya di atas jam 11:30 belum mendapat sertifikat ya, silakan di screenshot, kemudian di japri ke panitia ya untuk mendapatkan link sertifikat kembali ya. Saya untuk materi saya bagi di room chat juga, silakan bisa di-download. Ya. Saya kembalikan ke Pak Udin. Baik, terima kasih Pak Faiz. Pak Dika ada tambahan sebelum diakhiri? Saya kira cukup. Baik, terima kasih waktunya Pak Dika. Bisa ngopi kembali nanti ya. Siap. Pak Faiz, terima kasih atas waktunya. Bisa disambung di agenda kopi yang selanjutnya. Untuk Ketua Yayasan, terima kasih Pak Dwi Susanto telah berkenan buka acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Untuk materi saya share ke grup WA ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti acara ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Ada yang mau foto tuh. Ada yang mau foto di print screen nanti. Ya, di foto dulu. Saya tutup dulu ya. Terima kasih atas Bapak Ibu semuanya telah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Segala kekurangan kami mohon maaf ya. Apabila ada yang masih belum berkenan, dan semoga ilmu yang di-share di grup ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, salam sukses dan semangat ngopi untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang mau foto bareng katanya. Videonya dibuka dulu. Diaktifkan. Nanti untuk materi saya share secara utuh filenya ke grup WA ya, Bapak Ibu ya, ke grup WA ya. Intinya yang sudah kunci ya. Ya. Di pendaftaran. Oke. Ya, senyum baik, Bapak Ibu. Mas Faiz dihitung. Ya, untuk layar 1 dulu ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Layar 1. Oke. Baik. Kemudian layar berikutnya. Ya, layar berikutnya mohon dibuka kita video. Bisa minta tolong diaktifkan seluruh. 1, 2, 3 senyum. Oke.
Terima kasih partisipasinya ada 200 lebih ya, hampir 250. Layar berikut.